Waalaikumsalam Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Gimana kabarnya malam ini? Suara saya masuk kedengeran ya? Masuk nggak? Masuk ya? Gimana Kak? Oke. Gimana kabarnya malam ini? Udah pada hadir ini semua? Baik Kak. Oke. Coba saya minta buat on cam. Bentar Kak. Oke, on cam ya. Yuk, biar ganteng cantiknya kelihatan. Udah? Satu, Erwin, Luisya. Hujan Kak di Malang, sinyalnya nggak stabil. Oke, semoga lekas stabil ya sinyalnya ya. Yuk yang lain, on cam dulu. Malam ini kita mau praktek bikin jurnal. Kemarin kan udah dikasih pemahaman nih mengenai cara membuat jurnal. Kita praktekin malam ini ya. Oke. Novel privat. Udah sampai jurnal belum kita? Novel sampai jurnal belum? Novel analis? Soal saya masuk nggak? Masuk, cuman kesayanya kecil. Coba tes. Suara kalian yang kecil kesayanya. Tes. Oke. Ya, kita mulai aja kelasnya untuk malam ini. Jadi di malam hari ini kita bakalan praktekkan tahapan-tahapan pembuatan jurnal yang sudah kemarin saya jelaskan. Nah, di sini untuk tahapan pembuatan jurnal tuh ada 5 kan? Belum saya share. Jadi untuk sistem pembelajaran malam ini kita bakalan dapat satu orang satu soal buat jurnal ya. Untuk apa? Untuk praktek. Tapi dibalik itu saya bimbing dulu, saya kasih tahu dulu tahapan-tahapan pembuatan jurnalnya supaya apa? Supaya kalian paham kemudian bisa mempraktekkan dan tidak ketukar-tukar lagi nanti jurnalnya atau nama-nama akunnya. Seperti yang sudah saya paparkan di pertemuan sebelumnya bahwa pembuatan jurnal itu ada 5 tahapan ya. 5 tahapan, yang mana 5 tahapan tersebut, nah ini tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita tentukan jenis transaksi atau analisa transaksi. Yang kedua, menentukan nama akun yang terlibat, yang mana di dalam penentuan akun ini kita bakalan menganalisa akun-akun apa yang kita gunakan atau yang terlibat dalam sebuah transaksi yang sedang kita kerjakan. Kemudian ini kelihatan ya. Masih ada yang join. Kemudian di tahapan yang ketiga kita akan menentukan kelompok akun yang terlibat. Jadi selain kita menentukan nama-nama akun yang terlibat, kita juga akan menentukan kelompok akunnya. Supaya apa? Supaya ketika kita telah menentukan kelompok akun, kita bakal bisa menentukan saldo normal akun.
yang mana saldo normal akun itu berhubungan dengan proses penentuan debit dan kredit dari masing-masing akun yang terlibat di situ. Nah, tahapan yang terakhir kita susun jurnalnya. Setelah kita mengetahui semuanya dari mulai nama akun, nominal, dan kemudian cara menyusun debit kreditnya, di akhir kita bakalan susun secara sistematis ya. Oke, saya contohkan terlebih dahulu mungkin untuk tahapannya biar kalian lebih bisa tergambar ya. Dari kelima tahapan ini saya contohkan. Untuk tahapan pembuatan jurnal, jangan lupa kita itu harus membaca keterangan di transaksi. Jangan sampai kita melewatkan kebijakan-kebijakan akuntansi yang ada. Jika memang di situ ada kebijakannya, tapi jika tidak ada, kita harus membaca minimal prolog paling awal yang ada di soal. Jangan langsung kita ke transaksi ya. Misalkan ada kalimat-kalimat sebelumnya sebelum transaksi, kita melewatinya, jangan. Di situ biasanya terdapat informasi-informasi awal yang harus kita ketahui. Seperti itu. Nah, contoh di sini apa? Contoh di sini adalah satu kalimat ini yang sangat penting untuk kita baca. Coba saya mau minta tolong bacakan oleh Marcella Putri. Tolong bacakan deh yang ini. Nomor 1 ya, Kak? Jangan dulu ini keterangan awalnya. Perusahaan jasa hukum didirikan oleh Nyonya Rizka, sarjana hukum, pada bulan Januari 2019 bernama Firma Tara Mungkir. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari tahun 2019 adalah sebagai berikut. Oke, terima kasih Sheila. Di sini ada informasi apa aja yang kalian dapatkan dari keterangan ini? Boleh, apa? Dapat informasi apa? Bagaimana? Pendirinya Nyonya Rizka pada bulan Januari, transaksi Tara Mungkir dan transaksi terjadi pada bulan Januari 2019. Oke, bagus. Jadi, keterangan awal ini menunjukkan bahwa ini itu adalah informasi awal yang harus kita ketahui mengenai informasi perusahaan bergerak di bidang apa, kemudian periode akuntansinya ini periode berapa, bulan apa, tahun berapa. Itu pasti ada di informasi awal sini. Kenapa kita harus mengetahui ini? Kenapa kita harus membaca ini? Karena ini akan menjadi sebuah acuan kita dalam menentukan transaksinya juga, atau dalam menentukan penyesuaian nantinya. Seperti itu. Jadi kita harus tahu periode apa yang sedang kita jalani dan nanti periode akhirnya kapan. Ya, pada intinya ketika kalian menemukan keterangan awal seperti ini, jangan diremehkan, jangan disepelekan. Saya mau langsung ke transaksi aja. Nggak boleh. Kenapa? Karena nanti bakalan bingung. Minimal kita tahu perusahaan yang sedang kita catat itu bergerak di bidang apa. Nah, di sini perusahaannya bernama Firma Tara Mungkir. Firma Tara Mungkir ini bergerak di bidang jasa hukum. Ya, jadi ini adalah perusahaan jasa. Spesifikasinya jasa hukum. Untuk periode akuntansi yang akan kita susun laporan keuangannya yaitu yang pertama di sini bulan Januari tahun 2019. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan proses penjurnalan. Saya contohkan dulu maksimal 2 atau 3 soal ya. Saya contohkan di sini. Tanggal 1 Januari. Jadi ketika ada keterangan Januari di sini, ini bukan nomor ya. Ini bukan nomor, tapi ini adalah keterangan tanggal. Ini adalah dibacanya 1 Januari 2019 sudah diwakili di sini. Jadi transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Januari adalah Nyonya Rizka menyetorkan uang sebesar 400 juta dan tanah senilai 150 juta. Kita terapkan pada prinsip-prinsip yang sudah saya paparkan mengenai 5 tahapan ini.
Untuk saldo normal akun saya cek dulu. Semua harus kompak sebelum ke sana biar lancar. Coba saya cek dulu saldo normal akunnya. Saya tunjuk atau mau ada yang mau inisiatif? Saldo normal akun yang kemarin pakai tangan. Boleh. Boleh nih, silakan. Ketika bertambah, Kedengaran nggak teman-teman? Untuk ininya, untuk suara Umi kedengaran nggak? Enggak. Coba di perbesar. saldo normal akun ketika harta bertambah, saldo normal akun ketika bertambah, untuk harta bertambah di kedua butir, kewajiban bertambah di kedua butir, Kedengaran? dua wajib, dapatkan dua wajib, senang, Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Suaranya Kecil ya? kecil dah. Kecil ya? Coba silakan. Yang suaranya besar? Yang hafal saldo normal akun, Noval silakan Noval. Yang pakai jari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, harta bertambah bisa lebih. Pelan-pelan ya. Hutang bertambah. Pelan-pelan biar bisa di ini sama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Harta bertambah di sebelah debit, hutang bertambah di sebelah kredit, modal bertambah di sebelah kredit. Modal tuh 4 apa? Ban? pendapatan bertambah di sebelah kredit. Yang terakhir itu beban bertambah di sebelah debit. Terus untuk harta berkurang di sebelah kredit, untuk hutang berkurang di sebelah debit, untuk modal berkurang di sebelah debit, untuk pendapatan berkurang di sebelah debit, dan untuk beban bertambah di sebelah kredit. Oke, mantap. Bisa diingat untuk yang lain? Karena kita bakalan mempraktekkan saldo normal ini. Bisa. Semuanya bisa? Bisa, Kak. Bisa. Coba semuanya bisa? Yang lain? Bisa Kak. Oke. Bisa, Kak. Oke, mantap. Sip. Kalau begitu, sudah siap mengikuti materi jurnal umum malam ini? Iya. Siap. Oke, mantap. Sekarang kita praktekkan ya ke 5 tahapan itu. Jadi 5 tahapan ini tuh memang sangat jitu menurut saya. Ini bukan menurut siapa-siapa, ini menurut saya. Saya bagikan ilmunya kepada kalian biar kalian pun mudah menentukan atau membuat jurnal umum. Kadang di dalam mindset kita bikin jurnal umum itu sulit. Bukan kadang lagi, tapi memang sudah darah daging gitu. Bikin jurnal umum tuh pusing katanya. Pusing itu kenapa? Pusing itu karena kalian belum mengetahui kuncinya, belum dapat kuncinya. Tapi kalau kalian udah dapat kuncinya, kalian mau buka master lah, master key master gitu kan, kunci yang sangat sakti. Kalian mau buka pintu mana-mana pun bakalan bisa. Mau soalnya seperti apapun, transaksinya seperti apapun, kalian bakal bisa menentukan untuk jurnal yang dibuatnya atau jurnal yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Seperti itu. Oke, kita praktekkan satu tahap. Kita jawab ini tuh ibaratnya nanya ke diri sendiri, kemudian kita jawab sendiri ya. Saya contohkan. 1 Januari Nyonya Rizka menyetorkan uang sebesar 400 juta dan tanah senilai 150 juta. Kita
praktekkan di tahapan pembuatan jurnal umum. Poin 1. Di sini kita harus tentukan jenis transaksi. Berarti kalau pada saat menentukan jenis transaksi, ketika Nyonya Rizka dalam kurung pemilik, jadi Nyonya Rizka itu kita asumsikan sebagai pemilik firma Tara Mungkir. Karena apa? Karena sudah jelas pada keterangan soalnya pun Nyonya Rizka adalah pemilik dari firma Tara Mungkir ini, ya. Yang perlu diketahui, keuangan perusahaan dengan keuangan pemilik itu dipisah pengakuannya. Jadi kita sebagai akunting perusahaan tersebut harus mencatat keuangan perusahaan. Perlu diingat, kita sebagai akunting harus mencatat keuangan perusahaan. Udah nggak perlu lagi nyatat keuangan pemilik karena itu udah punya bendaharanya masing-masing, ya, terutama diri sendiri mungkin kalau untuk keuangan pemilik. Artinya di sini ketika kita berposisi atau mempunyai jabatan sebagai akunting, sekali lagi kita harus mencatat sebagai sisi perusahaan. Oke? Jadi nggak akan kebalik lagi. Ini pengakuannya menurut siapa? Udah pasti kita tuh pasti nyatat menurut perusahaan kita, bukan menurut perusahaan orang lain, ya. Selanjutnya, pada tahapan pertama ini menentukan jenis transaksi. Ketika pemilik menyetorkan uang kepada firma Tara Mungkir dan tanah, berarti asumsinya adalah penerimaan modal bagi perusahaan dari pemilik, ya. Itu jawaban dari analisa transaksi seperti itu. Yang kedua, tentukan nama akun yang terlibat di sini. Hati-hati dalam penentuan nama-nama akun. Ada akun yang nyata disebutkan dalam soal, ada juga akun yang tersirat. Yang tersirat itu tersembunyi dan kita harus mencari. Dasar pencariannya apa? Dasar pencariannya adalah dari nomor 1 ini. Jadi tahapan-tahapan itu saling berkaitan. Penyusunan jurnal tidak akan bisa tanpa menentukan saldo normal akun. Penentuan saldo normal akun pun gak akan bisa tanpa kita menentukan kelompok akun. Begitupun tahapan 3 ini tidak akan bisa direalisasikan ketika kita belum bisa menentukan nama-nama akun yang terlibat. Karena ketika kita salah menentukan nama akun, pasti kelompok akunnya pun salah. Ada memang yang benar, misalkan masih tergolong kelompok akun yang sama. Tapi ketika nama akunnya berbeda, bukan yang seharusnya, nanti bakalan berpengaruh pada apa? Bakal berpengaruh pada laporan keuangan yang belum tepat. Seperti itu. Jadi, untuk kelima tahapan ini saling berkaitan dan saling membutuhkan. Yang kedua, menentukan nama akun. Akun yang nyata terlihat. Ada akun apa aja di sini? Akun uang. Uang itu untuk kas. Dalam akuntansinya pakai kas, ya. Kita nggak pakai akun uang dalam akuntansi. Akun itu maksudnya apa sih? Akun itu bisa kita analogikan atau bisa kita ibaratkan sebagai perwakilan transaksi lah. Ibaratnya, kas itu siapa sih? Gitu kan. Kas itu ciri-cirinya ada angkanya. Kertas bentuknya. Bentuknya transferan. Itu ciri-ciri dari kas misalkan. Nah, ibaratnya nama-nama akun tuh sebuah ciri-ciri yang diwakilkan dengan satu nama. Contoh, Naufal misalkan. Naufal analis tuh orangnya yang mana sih? Fisiknya yang seperti apa? Yang tinggi, yang hidungnya mancung, yang tampan, depan. Kemudian yang kuliahnya di mana sih? Kuliahnya di UIN. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari seorang Naufal. Begitupun dalam akuntansi. Dalam akuntansi itu yang dinamakan dengan akun berarti itu perwakilan dari transaksi yang dibutuhkan atau ciri-ciri dari sebuah akun. Contoh, kas perwakilan untuk apa? Perwakilan untuk uang. Ada yang memang mirip dengan nyatanya, ada yang tidak untuk sebutannya itu.
Kas untuk uang, tanah untuk apa? Untuk tanah. Contoh perlengkapan nih. Perlengkapan kan sifatnya umum ya. Yang masuk ke perlengkapan apa? ATK contoh. Dalam ATK pun masih ada pembagiannya, dari mulai HVS, kemudian tinta printer, ada pulpen, dan lain-lain. Nah, dalam akuntansi kita harus mengenal akun yang digunakan dalam akuntansi itu untuk transaksi apa, seperti itu ya. Nanti seiring berjalannya waktu kalian nggak perlu ngafalin sih, nggak perlu ngafalin satu persatu gitu ya, satu kelompok sampai 5 kelompok. Ada yang jujur nggak? Ada. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 kalian nggak perlu dihafal, tapi yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kalian jalankan adalah sering latihan. Ketika kalian sering latihan, sering menggunakan nama-nama akun tersebut, bakalan otomatis ingat otak. Percaya. Jadi kalau kalian merasa kenapa ya kalian belum bisa jago menentukan akun, berarti tanya ke diri sendiri, udah sering latihan apa belum? Jawabannya jawab masing-masing. Lanjut. Sekarang untuk akun yang kedua, di sini ada tanah. Tanah. Nah, coba menurut kalian apakah di transaksi satu ini sudah cukup dengan 2 akun atau masih ada akun yang lain yang belum kita temukan? Masih ada akun lain? Masih ada, Kak. Masih ada. Oke. Apa alasannya kalian kok bisa menebak ini masih ada akun yang belum ditemukan? Karena uang dan tanah nanti masuknya debit, Kak. Oke, karena uang dan tanah masuknya debit. Kenapa kalian bisa menentukan uang dan tanah masuknya debit? Apa alasannya? Karena uang dan tanah itu masuknya harta. Mantap. Nah, seperti itulah ya contohnya. Jadi, sekarang lanjutkan. Kas dan tanah sudah kita ketahui ya, 2 akun ini. Kemudian kita tentukan kira-kira nama akun yang selanjutnya yang belum kita temukan apa ya. Dasar untuk penentuan nama akun, kita bisa cek ke transaksi ini, ke jenis transaksinya. Ketika kita menerima modal, maka akun yang tersirat di sini adalah akun modal. Seperti itu. Bisa dipahami untuk tahapan kedua ini. Lanjut. Lanjut. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan di keep dulu, dicatat aja dulu biar nggak lupa. Nanti tanyakan ya ketika saya sudah buka sesi tanya jawab. Tahapan ketiga sekarang. Tahapan ketiga, tentukan kelompok akun yang terlibat. Nah, jadi di tahapan ketiga ini kita udah nggak perlu ribet lagi. Kalau kita sudah tahu nama-nama akunnya, secara logika, ketika kalian menentukan kelompok akun, sedangkan kalian pun nggak tahu nama akun yang terlibatnya, kita mau menentukan apa? Ya kan? Ibaratnya, ya kita mau jajan tapi kita lupa bawa uangnya gitu. Sekarang akun kas. Kas adalah termasuk kelompok harta, lebih tepatnya harta lancar ya. Dan harta lancar itu termasuk kelompok akun harta, akun besarnya. Kemudian yang kedua tanah. Tanah itu adalah harta juga. Yang ketiga modal. Modal adalah ekuitas. Oke. Setelah menentukan kelompok akun ini, barulah kita menentukan saldo normal akun. Dari apa? Dari akun yang terlibat tadi. Tahapannya seperti apa? Tahapannya, kas adalah harta. Harta bertambah di debit. Kenapa kita tahu bertambah? Karena kita menerima
uang. Tanah sekarang, tanah adalah harta dan harta ketika bertambah sebelah debit, maka tanah masuk ke poin ke sebelah debit. Sekarang ekuitas. Modal ya, untuk modal. Modal itu termasuk kelompok ekuitas, dan ekuitas ketika bertambah di sebelah kredit. Kenapa kita bisa mengasumsikan atau kita bisa menentukan itu bertambah? Karena ingat, transaksi ini adalah penerimaan modal bagi perusahaan dari pemilik. Artinya kalau nerima itu bertambah. Oke? Ekuitas bertambah di sebelah kredit. Sekarang tahapan kelima. Tahapan kelimanya, mau ke sini. Tahapan kelimanya kita tentukan jurnal ya, susun jurnal ini agak kesalahan. Susun jurnal ini kita tentukan di bawah aja. Caranya seperti apa? Kita tinggal susun aja. Kas harta debit. Oh, kas itu di debit. Kas debit. Yang kedua tanah. Tanah adalah harta debit. Oh, berarti tanah debit. Yang ketiga modal ekuitas kredit. Berarti modal sebelah kredit. Nominalnya seperti apa? Nominalnya kita sesuaikan dengan yang ada di soal sini. Di soal uangnya 400 juta dan tanah senilai 150 juta. 400 juta, tanahnya 150 juta. Di kreditnya seperti apa, Kak? Kita totalkan dari 150 juta ini ditambah 400 juta. Seperti itu. Nah, sebelum saya kasih bagian-bagian masing-masing, saya contohkan lagi untuk transaksi yang kedua. Kalau ada pertanyaan, kalian keep dulu ya. Yang kedua di sini, tanggal 1 Januari juga. Membeli peralatan senilai 50 juta, baru dibayar 20 juta. Nah, kadang-kadang kita tuh bingung di sini. Kita beli, kemudian baru dibayar sebagian dan sisanya belum dibayar. Apakah menurut kalian ketika beli sesuatu kalian uangnya kurang, kemudian hari bakal dibayar atau dianggap lunas? Dibayar, Kak. Dibayar. Oke, dibayar. Ketika kalian membayar, berarti kalian itu punya apa? Punya utang atau enggak punya apa-apa? Punya utang. Nah, terkadang kita bingung di sini karena kita nggak tahu ini transaksinya transaksi apa. Sekarang kita bakalan tahu dari transaksi ini. Ya, kita tulis dulu. Ini udah ada sih untuk jurnalnya, cuman bahasa Inggris, tapi untuk bahasa Indonesianya saya tulis di sini biar tahu. Boleh pakai bahasa Inggris juga deh. Cash, ini untuk bahasa Inggrisnya. Oke. Cash, kemudian tanah itu adalah land. Biar kalian sekalian tahu ya. Modal itu capital. Selanjutnya, barusan membeli peralatan 50 juta baru dibayar 20 juta. Di akuntansi tidak ada pertanyaan. Yang ada hanyalah pernyataan. Yang mana dari pernyataan ini kita harus peka. Peka terhadap apa? Terhadap apa yang dikatakan di soal. Ya ibaratnya kalau cowok lah. Cowok ketika cewek bilang GPP doang, berarti itu lagi ngambek. Ibaratnya kayak gitu. Kemudian kita terapkan di prinsip 5 tahapan ini. Kita delete dulu untuk ini. 1. Menentukan jenis transaksi. Jenis transaksinya adalah pembelian peralatan, secara tunai
dan kredit. Kenapa bisa dikatakan tunai dan kredit? Karena dibayarnya sebagian tunai, sebagian kredit. Ya, kalau sebagian tunai berarti pakai uang. Kalau sebagian kredit berarti ngutang. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis transaksinya yang sedang kita catat jurnal, balik lagi ke tahap 2. Tentukan nama akun yang terlibat. Menentukan nama akun, hati-hati. Kita harus tahu jenis transaksi. Ketika kita melakukan sebuah pembelian untuk peralatan, berarti akun yang akan terlibatnya yang utamanya adalah peralatan. Karena di akun-akun akuntansi itu ada yang namanya peralatan. Nya kurang. Peralatan. Peralatan bisa apa aja? Contoh laptop. Contoh juga mesin fotokopi. Pada intinya, alat-alat yang menunjang pada proses operasional perusahaan. Kalau ini bidang jasa, peralatannya apa aja? Meja itu peralatan. Kalau di bidang orang-orang jasa bangunan misalkan, peralatannya apa aja? Ada palu, ada mesin bor misalkan, itu masuknya mesin sih. Kalau peralatan, palu. Kalau perlengkapannya apa? Paku. Seperti itu. Jadi untuk peralatan dan pokoknya untuk nama-nama akun itu disesuaikan dengan jenis perusahaan yang sedang kita catat. Jadi nggak baku nama akun tuh untuk satu jenis alat gitu ya. Selanjutnya, di sini peralatan, ketika kalian membeli peralatan, kira-kira peralatannya nambah atau berkurang? Bertambah. Oke. Sepakati peralatan ketika dibeli bertambah. Sekarang membeli peralatan 50 juta baru dibayar 20 juta. Kalian harus peka terhadap kata-kata atau clue yang ada dalam soal. Masih mending soalnya masih berbentuk kalimat. Tapi kalau sudah berbentuk bukti transaksi, kalian harus pekanya apa? Kalian harus pekanya jenis bukti transaksi. Nah, sekarang baru dibayar 20 juta. Berarti kalau bayar pakai apa? Pakai daun. Pakai uang. Oke, uang adalah apa? Kas. Sekarang peralatan dan kas yang sudah kita temukan. Kasnya karena dipakai bayar, kasnya berkurang apa bertambah? Berkurang. Kita sepakati kasnya berkurang. Setelah itu, apakah di sini masih ada akun yang terlibat atau sudah cukup 2 aja? Masih ada. Apa kira-kira? Utang. Kenapa kalian bisa mengasumsikan utang? Kenapa bisa menebak bahwa akun yang terlibatnya utang? Saya belum membenarkan atau menyalahkan ya, tapi saya pengen tahu alasan kalian. Kenapa kalian bisa menentukan akun yang tersirat ini adalah akun utang? Karena baru dibayar berarti masih ada sisa yang belum dibayar. Oke, baru dibayarnya sebagian ya. Jadi dari total 50 juta baru 20, artinya 30 lagi itu jadi utang. Utangnya bertambah apa berkurang? Bertambah. Bagi siapa? Bagi Nyonya Rizka atau bagi perusahaan? Bagi perusahaan. Perusahaan. Oke. Bagi perusahaan. Sip, mantap. Sekarang tentukan kelompok akun. Peralatan adalah harta. Khususnya adalah harta tetap ya. Cuma di sini kita ambil kelompok akun yang besarnya atau ketuanya lah. Kas adalah harta. Dan utang usaha adalah kewajiban. N-nya kurang. N.
Tahapan keempat, langsung tentukan saldo normal akun. Peralatan tadi sepakat bertambah di sebelah debit. Tadi kas berkurang bertambah. Berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya, kewajiban bertambah di sebelah mana? Kredit. Mantap. Yang kelimanya, susun jurnal. Di bawah aja. Kita susun dari mulai peralatan. Nya kurang terus. Peralatan sebelah debit. Kemudian kas sebelah kredit. Yang terakhir ada utang usaha. Karena dalam akuntansi itu menganut sistem double entry bookkeeping, artinya dalam suatu jurnal, di dalam satu transaksi tidak boleh ada yang sendirian, baik itu debit sendiri ataupun kredit sendiri, karena debit dan kredit itu pasangan yang nggak bisa dipisahkan dalam akuntansi itu. Ibaratnya kalian butuh pasangan, nah sama debit butuh kredit, kredit juga butuh ke debit. Gak bisa diantara keduanya saling bertolak belakang, tapi harus berjalan beriringan. Ya, biar apa? Biar sejalan. Peralatan sekarang 50 juta. Nah, di kasnya karena baru dibayar 20 juta, langsung kita tulis 20 juta di kredit. 200 ini. Kelebihan. Nah, 20 juta. Utang usaha, kita cari nominalnya, caranya seperti apa? Dengan cara dikurangi aja. Harganya 50 juta, baru bayar 20. Berarti sisanya 30 juta harus dibayar di kemudian hari. Nggak boleh pura-pura lupa. Ya, yang namanya utang tetap utang, nggak boleh pura-pura lupa. Baik itu ke teman atau ke siapapun. Selanjutnya, sesi tanya jawab dulu sebelum kalian dibagi satu orang satu soal dari soal-soal ini. Saya nanti tunjuknya secara acak, satu orang satu soalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Sok, ada yang mau ditanyakan? Kak, Ya. kalau perbedaan harta lancar sama harta tidak lancar itu apa ya, Kak? Kalau harta lancar dari sifatnya itu mudah liquid atau mudah cair atau mudah, ibaratnya tuh mudah diuangkan gitu. Kalau harta lancar. Kalau harta tetap, oh ya, dari segi umur ekonomis ya, dari segi umur ekonomis harta lancar itu kurang dari 1 tahun. Contoh apa? Contoh pulpen kan sekali pakai, tinta printer itu sekali pakai. Kalau udah habis ya habis, nggak bisa didaur ulang gitu, nggak bisa dijual kembali. Kemudian contoh lagi HVS. HVS ketika sudah dipakai ngeprint, kan ada tuh, ada yang ada tulisan. Kalau yang masih baru itu tanpa tulisan apapun, berarti kan bersih. Artinya itu sekali pakai, jadi habis pakai harta lancar tuh. Kalau harta tetap, umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun dan tidak habis pakai. Kalau untuk harta tetap pasti ada nilai residu. Nilai residu itu nilai sisa. Contoh dari mobil misalkan. Mobil kalau sudah dipakai selama umur ekonomis yang sudah ditentukan dalam periode akuntansinya, boleh dijual kembali, boleh, asal masih ada nilainya. Siap boleh Noval? Seperti itu, Nada. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang lain?
mau nanya. Boleh. Kalau di dalam harta itu akun-akunnya ada kas, terus tanah dan lain-lain. Nah, kalau di modal itu akunnya apa aja ya? Kalau di modal contohnya ada, bukan modal ya, ekuitas. Kalau di ekuitas contohnya ada modal, kemudian ada preferred, terus ada dividen. Itu contohnya. Untuk lebih detailnya lagi nanti saya kirimkan biar bisa dibaca dan biar bisa kalian pakai juga untuk daftar akunnya. Nanti bakalan saya kirim ya ke grup. Seperti itu Zulnia. Oh iya, kalau bedanya utang sama utang usaha apa, Kak? Bedanya utang dengan utang usaha, kalau utang itu umum, kalau utang usaha spesifik. Karena dalam akuntansi itu ada berbagai macam utang yang dibedakan tergantung transaksinya transaksi apa. Contohnya apa? Ada utang gaji, utang listrik, utang pajak. Seperti itu. Kalau utang usaha itu pure untuk kegiatan usaha. Kalau utang gaji berarti untuk pembayaran gaji yang belum dilakukan. Seperti itu. Tapi kalau utang aja itu sifatnya umum, jadi nggak bisa mewakili satu transaksi. Tapi boleh juga kita menggunakan akun utang saja boleh, tapi kurang spesifik aja. Karena apa? Karena dalam transaksi suatu perusahaan pasti utangnya banyak gitu, bukan hanya utang usaha aja, pasti ada berbagai macam utang. Seperti itu. Siap, terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi? Kak, Boleh? saya mau tanya, kenapa kalau misal utang dagang, misal di perusahaan dagang, utang dagang itu masuknya ke account receivable, sedangkan kalau utang gaji itu masuknya ke other current liability, Kak? Enggak masuk ke akun receivable itu. Akun receivable itu adalah piutang. Kalau utang itu adalah akun payable. Kalau utang itu Dan utang dagang itu masuknya ke current liabilities. Kenapa ya, Kak? Nggak yang apa? Yang utang gaji itu nggak masuk ke current. Payable. Nggak masuk ke current gitu. Nggak masuk ke payable. Masuk tetap ke payable, cuman nggak masuk. Jadi gini. Jadi di dalam utang itu ada utang lancar, ada utang jangka panjang, ada juga utang lain-lain atau yang disebut dengan other liabilities. Nah, untuk klasifikasi itu boleh tergantung kebijakan perusahaannya masing-masing nih. Untuk utang gaji mau dimasukin ke current boleh, mau dimasukin ke other juga boleh. Itu untuk memudahkan aja biasanya. Tapi yang jelas akun utang dagang masuknya ke current liabilities karena itu utang jangka pendek, bukan long term. Kalau long term itu berarti kan utang jangka panjang. Terima kasih, Kak. Oke. Sama-sama. Ada lagi? Seperti tadi di kolom chat. Tri katanya. Kak izin mau tanya, buat nama-nama akun itu ada apa aja sih? Misal kayak utang itu apa selalu masuk ke utang usaha? Aku bingung kalau mau mengklasifikasikan nama akunnya. Oke, jadi sudah seperti yang sudah saya katakan barusan, untuk nama-nama akun ketika kita punya perusahaan sendiri sebetulnya fleksibel ya, nama akun tuh fleksibel. Tapi yang secara umum dipakai adalah nama akun yang akan saya bagikan. Macam-macam utang ada banyak, utang gaji, utang pajak, kemudian utang beban tuh bisa aja utang listrik misalkan yang belum dibayar, utang asuransi, banyak lah pokoknya macam-macam utang. Dari utang apapun, transaksi apapun yang belum dibayar itu dijadikan utang. Nah, untuk korelasi dengan utang usaha apa? Utang usaha itu lebih tepatnya kepada
hutang yang berkaitan langsung dengan operasional. Seperti itu. Contoh pembelian peralatan. Peralatan kan dipakai untuk operasional perusahaan. Maka dimasukinnya ke utang usaha. Karena apa? Karena peralatannya bakalan dipakai buat kegiatan usaha. Meskipun memang utang gaji pun karyawannya dipakai buat operasional perusahaan. Meskipun seperti itu tapi tidak spesifik. Maka gaji tidak dimasukin ke utang usaha, masuknya ke utang gaji atau punya akun tersendiri. Untuk macam-macam utangnya nanti saya bagikan di WA. Begitu, Tri. Oke, dari Erwin nih. Mohon maaf mau tanya, kalau cash basis dan accrual basis dalam pencatatan di jurnal umum bedanya gimana? Untuk cash basis dan accrual basis, bedanya dari segi pencatatan akun akrual. Akun akrual itu apa? Akun akrual itu transaksi yang antara penerimaan uang atau pembayaran uang tidak sama waktunya dengan pemberian jasa atau penerimaan jasa. Contoh seperti apa? Untuk accrual basis. Accrual basis itu contohnya ketika kalian bayar kosan buat 1 tahun, kalian nggak langsung nempatin 1 tahun. Pasti sehari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Seperti itu. Berarti kan ada ketidaksamaan waktu antara pembayaran dengan penerimaan manfaat. Itu yang dinamakan accrual. Untuk jurnalnya seperti apa? Untuk jurnalnya punya jurnalnya masing-masing. Kalau untuk cash basis, pengakuannya, jadi untuk jurnalnya tetap sama, debit, kredit seperti itu. Tapi transaksi yang diakuinya tuh dari segi transaksi aja. Transaksi cash basis berarti yang mengeluarkan uang dengan penerimaan jasa itu sama waktunya. Contoh apa? Contoh kalian beli handphone. Kan kita langsung punya handphone, langsung kalian ngeluarin uang. Itu cash basis. Untuk pengakuannya antara accrual basis seperti apa? Kalau di accrual basis, semua transaksi baik itu pakai uang atau enggak pakai uang diakui pencatatannya. Tapi kalau di cash basis belum tentu. Ketika kalian bayar kosan, meskipun kalian bayar kosan untuk 1 tahun ya, meskipun kalian sudah membayar tunai, itu belum tentu diakui ke cash basis. Seperti itu, Erwin. Bisa dipahami maksudnya? Oke, ada lagi? Ada lagi, guys? Nah, kalau nggak ada, udah siap buat saya tunjuk 1 orang 1 soal dengan beda-beda soal. Siap? Kita latihan malam ini ya. Ya, Kak. Oke. Siap, Nih, Kak. langsung pada keluar, woi. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau out lagi? Tidak. Ya, oke. Harus siap ya. Jadi 38 orang. Oke, Nuralia nanti silakan ini aja ditonton nanti di YouTube ya. Tadi itu lagi bahas pembuatan jurnal umum. Sekarang tahapannya sudah masuk kepada 1 orang 1 soal mengerjakan jurnal. Saya tunjuk dari yang paling atas sini. Oke, sebentar saya share screen dulu biar kelihatan soalnya. Dari mulai Helmi hadir. Helmi hadir. Helmi ada. Helmi. Alia ada? Ada, Kak. Ada, oke. Alia tanggal 1 ini ya. Alia bukan ini deh, kan ini udah ya sama saya.
Tanggal 2, Kak. Iya. Oke. Tanggal 2. Tanggal 2 Aliyah ya. Siapa Aliyah? Oke, Aliyah silahkan boleh langsung dikerjakan. Kalau sudah ada jawabannya langsung kirim di kolom chat sini ya. Oke? Iya, Kak. Oke, sekarang Andra. Andra ada? Ada, Kak. Oke, siap tanggal 3 Januari? Oke, Kak. Mantap. Kalau sudah kirim di kolom chat jawabannya ya. Oke, Kak. Aulia Wahyu ada? Ada, Kak. Oke, ini Aulia. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 yang pertama. Tanggal 4 yang kedua Dika. Ada Dika? Dika Tris Tiani. Ada. Oke, tanggal 4 yang kedua ya. Siap. Kalau sudah jawabannya langsung dikirim di kolom chat. Berikut dengan tanggalnya biar saya mudah periksanya. Jadi nanti setelah pengerjaan kita bahas satu persatu. Kemudian di sini siapa lagi nih? Dira Ayu. Ada Dira? Dira ada Dir? Ada, Kak. Oke, tanggal 6 ya Dir ya. Oke, Kak, siap. Dwi Ayu ada? Ada, Kak. Oke, Dwi tanggal 8 yang pertama ya. Dwi Ayu tanggal 8 yang pertama. Dwi Nurhayati ada? Iya, Kak. Dwi Nurhayati. Dwi Nurhayati. Nggak ada kah? Kalau nggak ada lewat. Elia ada Elia? Ada, Kak. Oke, Elia siap. Siap, Kak. Oke, mantap. Tangan 8 yang kedua ya. Silakan dicoba dikerjakan. Biar kalian makin matang. Selain paham teori, tapi harus bisa juga penerapannya. Elsa ada? Iya, Kak. Oke, Elsa tanggal 11. Siap, Kak. Sip. Erwin ada? Ada, Kak. Ada Erwin? Ada. Erwin tanggal 12. Ya. Baik, Kak. Oke, sekarang S2. S2 Mei. Ada, Kak. Ada. Yang sudah tahu jawabannya silahkan kirim di kolom chat. Ada. Oke. S2 tanggal 15 ya. Oke. Itu tanggal 15 ya. Zafir? Jafir ada? Joyce Iren? Iya, Kak. Ada, Kak. Ada. Oke, ini tanggal 16 ya Joyce ya, Iren ya. Iya, Kak. Oke. Joyce. Ken? Ada, Kak. Ken tanggal 17. Kiki Amelia ada? Kiki Amel? Kikiu? Ada juga. Lia ada. Lia Klau. Jangan lupa kalau ngejawab pakai tanggal ya. Lia Klau ada? Lia Klau? Ada nggak? Nggak ada. Yuk jangan takut ya. Luisa ada? Luisa ada. Oke, Luisa tanggal 18. Siap.
Louisya. Silakan dikerjakan. Kemudian Lutfia. Lutfia siap? Iya kak. Sip. Tanggal 19 ya. Kemudian Marcella. Ada kak. Marcella tanggal 20. Yang emang cuma satu sih. Marcella tanggal 22. Maulana ada? Enggak. Maulana silakan dicoba ya, jangan takut salah. Kemudian di sini ada Muhammad Hakemal. Muhammad Hakemal? Ada M Hakemal. Silakan dikerjakan. Kemudian ada Nada Yolan. Nada Yolan ada? Ada kak. Nada tanggal 25 ya. Kak. Naima ada? Iya ada kak. Tanggal 26 ya yang pertama. Najwa Laila ada? Ada kak. Ada tanggal 26 yang kedua ya. Iya kak. Noval ada Noval? Iya, Kak. Ada Kak. Noval tanggal 27 ya. Siap Kak. 27 yang pertama. 27 yang kedua Nisrina. Iya kak ada. Nisrina. Kemudian Nur Alia siap walaupun nggak ikut? Iya kak. Siap tanggal 28? Siap. Oke, mantap. Nur Alia tanggal 28. Okta Hana Wijaya tanggal 29. Ada nggak? Ada kak. Oke, sip. Ini kayaknya semua kekerja ini. Paulina Ada kak. siap? Siap kak. Paulina tanggal 30. Rida. Iya kak. Oke, Rida tanggal 30 yang pertama ya. Tanggal 30 yang kedua Sri Daryati. Ada? Ada. Oke, Sri Daryati. Nah, untuk Syahla balik lagi ke atas berarti. Balik lagi ke atas. Sinilah. Syahla tanggal 2 ya, meskipun kalian sama tapi bakalan tetap harus jawab sendiri. Syahla tanggal 2 ya. Kemudian Triandani siap tanggal 3 ya. Tanggal 3 ya. Siap. Oke. Umi Hadir. tanggal 4 yang pertama. Oke. Jangan nyontek ya. Kalian harus ukur. Kemudian yang enggak yang terakhir. Wilda tanggal 4 yang kedua. Iya kak. Dan yang terakhir Zulnia tanggal 6. Siap kak. Sip. Silakan, selamat mengerjakan. Saya kasih waktu sampai 20.47, 10 menit ya. Saya tunggu. Ini ada yang kurang kelihatan nggak tadi soalnya? Ada yang kurang kelihatan nggak soalnya? Sampai sini kelihatan ya. Kalau ada yang kurang kelihatan nanti bicara. Sok 10 menit dimulai dari sekarang. Kalau yang sudah tahu jawabannya silahkan dikirimkan.
Kak, tolong geser ke bawah sedikit soalnya nggak kelihatan. Makasih Kak. Oke. Nggak boleh mana kak? Mau coba jawab dulu. Yang tanggal berapa? Yang tanggal 23 itu ada faktur ya kak, sebelum audit. Berarti kita yang ditagih kan ya kak? Berarti perusahaan yang ditagih nggak sih? Udah. Kerjain aja dulu. Nanti kita bahas ya. Pokoknya ini sekemampuan kalian. Mudah-mudahan kalian sudah menebak dengan baik. Itu punya ada belum selesai tapi udah dulu. Udah dihapus juga. Yang lagi Yang mana? itu punya ada belum selesai tapi udah terkirim kan, mau diulang gitu. Oh, boleh diulang. Oke, masih Kak. Iya. Silakan, selamat berkenalan dengan akuntansi. Kalau kalian masih bingung, pakai tahapan-tahapan yang 5 tadi ya. Boleh ditulis, boleh enggak, karena itu tahapan yang bisa dibilang nggak perlu ditulis sih, cuman untuk dianalisa dalam otak aja gitu ya. Kalau misalkan mau pakai, saya share.
Gimana? Udah selesai semuanya? Ada yang belum? Ada yang belum nggak? Coba saya cek. Mantap. Sepertinya udah semua ya. Kita cek ya. Kita cek. Kita mulai dari Alia. Alia dapat transaksi ke tanggal 2. Kita cari jawaban Alia. Alia udah jawab? Alia masih ada? Sudah Kak. Sebelah mana, Al? Sebelah mana jawaban Alia? Oh ya, ini ya. Ini jawaban Alia? Iya Kak, nomor 5-nya terpisah. Nomor 5-nya terpisah. Coba di ini nih. Maksud kakak kayak gini, bikin jurnal. Bukan di seperti ini. Alia? Iya Kak, ada sudah. Oh, sudah ada. Terpisah. Terpisah. Mana? Kebanyakan ya. Oh, ini. Oke, kita cek. Alia dapat soal. Alia dan Syahla nih, biar kita cek sekalian. Syahla di sebelah mana Syahla? Jawabannya. Alia jawabannya. Kita copy dulu sini biar kelihatan. Sini aja lah ya. Gak bisa deh. Lah, gini aja. Alia jawabannya di sini. Kendaraan debit 180 juta, kas kredit 80 juta, wesel bayar kredit 100 juta. Dari soal membeli kendaraan 180 juta dengan secara kas 80 juta dan sisanya menggunakan wesel bayar. Benar. Di sini analisanya, kendaraannya bertambah sebelah debit senilai 180 juta, kasnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena dipakai bayar kendaraan. Beli kendaraan baru bayar 80 juta. Sisanya bakalan dibayar pakai wesel bayar, bukan utang usaha di sini. Karena di sini ada keterangan hutang wesel atau wesel bayar. Jadi nama akunnya pakai wesel bayar. Alia sudah benar. Kemudian untuk Syahla, kalau ada pertanyaan silakan di keep dulu seperti biasa. Kita bahas dulu ini. Untuk Syahla, Syahla menjawab pembelian kendaraan 180 juta, hutang wesel 100 juta, kas 80 juta. Ini pun kurang tepat. Karena apa? Karena kasnya di debit 80 juta. Syahla, analisanya kayak gimana ini Syahla? Untuk pembelian kendaraan kan berarti bertambah ya. Iya. Kendaraannya, kemudian hutang weselnya pun bertambah, berarti di kredit. Kasnya Syahla tuh mikirnya karena sebagian udah dibayar, jadi kasnya tuh bertambah. Kalau sebagian udah dibayar, kan Syahla uangnya berkurang apa bertambah? Kalau uang 80 juta itu dipakai bayar kendaraan, Berkurang harusnya. berkurang. Salah ngartiinnya berapa? Oke, jadi sekarang udah tahu artinya ya. Ketika Syahla beli kendaraan baru bayar 80 juta, artinya Syahla itu beli mobil tuh 180 juta harganya itu. Tapi Syahla baru bayar 80 juta dan bayar 80 juta itu pakai uang. Artinya uang Syahla senilai 80 juta itu
berkurang. Dan ketika kas berkurang, isinya di sebelah kredit. Menemani apa? Menemani hutang. Hutangnya hutang apa di sini? Hutang wesel. Benar. Jadi salah masih kurang tepat di bagian kas aja ya, bisa dikoreksi ya nanti ya. Selanjutnya ada Andra dan Tri. Andra dan Tri jawabannya sebelah mana? Atas, bawah? Andra paling awal deh kayaknya. Bawah kayaknya aku, Kak. Oke, ini Andra dulu. Andra. Pada soal tanggal 3, bagian Andra sama Tri adalah membayar iklan untuk 3 tahun senilai 3.600.000. Andra menjawab beban iklan sebelah debit, kasnya di kredit. Jawabannya adalah kurang tepat. Karena apa? Karena untuk pembayaran beban dibayar di muka atau bayar bebannya lebih dari satu periode, kita pakai akun beban dibayar di muka. Untuk di tanggal 3 ini bebannya beban apa, Kak? Bebannya beban iklan. Jadi untuk akun yang digunakan pada tanggal 3 ini, akunnya adalah iklan dibayar di muka di sebelah debit. Karena ketika kita bayar iklan untuk 3 tahun, artinya kita nggak akan pakai dalam satu waktu untuk 3 tahun itu. Pasti kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 36 bulan. Itu yang dinamakan beban dibayar di muka tuh. Jadi ketika kita membayar sesuatu untuk beberapa periode, untuk 2 bulan lebih atau lebih dari 1 bulan. Kalau 1 bulan baru diasumsikan sebagai beban. Kalau kita bayarnya lebih dari untuk 1 bulan, dalam artian 2 bulan ke atas, itu pakai akun beban dibayar di muka. Kata bebannya diganti dengan sesuatu yang kita bayar. Kalau kita bayar kosan untuk 2 tahun, berarti kosan dibayar di muka. Kalau kalian bayar privat untuk 30 kali pertemuan, berarti privat dibayar di muka. Seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan antara beban dengan beban dibayar di muka. Kalau beban itu sudah digunakan dan beban dibayar di muka belum digunakan, itu asumsinya. Kalau ada pertanyaan, keep dulu. Kita cek dulu jawaban dari Tri di bawah. Bawahnya siapa? Tri Andriani. Beban iklan debit. Nah, ini masih salah ya. Penjelasannya seperti tadi ya, bahwa beban iklan itu untuk penggunaan transaksi yang sudah digunakan bebannya. Contoh apa? Contoh kalian bayar iklan untuk bulan Januari. Nah, itu baru diasumsikan sebagai beban. Tapi kalau kalian bayar iklan untuk 2 bulan atau lebih daripada bulan Januari, berarti itu masuknya ke iklan dibayar di muka. Boleh dikoreksi untuk yang lainnya ya, terutama untuk Tri dan Andra. Yang ketiga ada Aulia dan Umi. Membeli perlengkapan kantor 4 juta. Umi dan Aulia jawabannya sebelah mana? Umi nih, perlengkapan debit. Aulia atas sedih, yang atas sedih, Kak. Oke. Di sini perlengkapan debit, kas, kredit sudah benar. Kalau Aulia jawabannya apa, Aul? Perlengkapan debit, kas, kredit. Oke, itu sebesar udah 4 juta. sip, udah benar berarti. Jadi untuk perlengkapan, untuk pembelian perlengkapan, asumsinya adalah kalian beli perlengkapan senilai 4 juta. Berarti kalian tuh belanja perlengkapan totalnya 4 juta. Ketika kalian beli perlengkapannya bertambah sebelah debit. Kenapa? Karena perlengkapannya adalah harta. Kasnya apa? Kasnya berkurang sebelah kredit. Karena apa? Karena beli perlengkapan pakai uang, bukan pakai daun. Artinya uang kita berkurang. Seperti itu. Next, Dika dan Wilda. Dika,
Kebetulan dekat nih Dika. Membeli mana ini? Menerima uang dari konsumen yang telah menyewa jasa lawyer perusahaan senilai 30 juta. Kas dan pendapatan jasa. Mantap. Ini sudah benar. Kalau jawaban Wilda apa? Wilda di atas di bawah? Di bawah, Kak. Bawah. Kas pendapatan jasa. Oke, sudah benar ini dua-duanya. Kas debit 30 juta, pendapatan jasa kredit. Kas itu harta, pendapatan jasa adalah kelompok pendapatan. Pendapatan nomornya nomor 4. Next. Dira dan Zulnia membeli perlengkapan kantor 3.500.000 secara kredit. Zulnia bawah ya pasti. Zulnia sebelah mana? Di atas. Atas. Zulnia sama siapa sih? Sama Dira ya? Iya Kak. Masih atas nih. Novel Anda nggak ada. Coba bantu cari. Dira. Nggak ada. Oh ini. Dira tanggal 6 perlengkapan 3.500.000, utang usaha 3.500.000. Untuk Zulnia jawabannya sama nggak atau beda? Aku utangnya utang aja, nggak utang usaha. Utangnya utang aja. Oke. Jadi untuk pembelian perlengkapan kantor senilai 3.500.000, perlengkapannya boleh spesifik, yaitu perlengkapan kantor atau bahasa Inggrisnya office supplies. Bisa juga boleh perlengkapan aja, tergantung kebijakan perusahaannya mau pakai akun apa. Karena di perusahaan itu ada perlengkapan kantor, ada perlengkapan toko juga. Kalau perlengkapan toko bahasa Inggrisnya store supplies. Store itu toko, supplies itu adalah perlengkapan. Seperti itu. Jadi jangan heran ya kalau ada akun-akun yang mirip-mirip gitu. Memang serupa, tapi artinya tidak sama. Lanjut, Zulnia berarti dikoreksi ya. Zulnia itu pakai utang aja. Boleh pakai utang aja, boleh juga pakai utang usaha. Kalau Zulnia mungkin ngambilnya secara umum utang, tapi udah mantap karena ini transaksinya secara kredit, bayarnya di kemudian hari, otomatis pada saat tanggal transaksi diakui sebagai utang terlebih dahulu. Sekarang Dwi membeli mesin, langsung aja jawab deh ya. Dwi membeli mesin 8 juta. Apa jawabannya Dwi? Dwi A. Mesin didebit sebesar 8 juta sampai dikredit sebesar 8 juta. Mesin dikredit mesin di mana? Mesin didebit Utang sebesar 8 juta dan kas dikredit sebesar 8 juta. Kas dikredit. Oke, mantap. Sudah betul. Elia, perusahaan meminjam uang ke bank Mandiri senilai 120 juta. Elia jawabannya apa Elia? Kas bertambah di debit 120 juta, utang bank berkurang di kredit 120 juta. Utang bank berkurang di berkurang di kredit. Kalau utang berkurang sebelah mana? Utang bank. Coba ingat-ingat lagi. Itu artinya kalau jumlahnya sudah benar, kas bertambah di debit, kalau utang di kredit sudah benar. Tapi ketika utang di kredit itu artinya bertambah apa berkurang? Kak, putus-putus suaranya Kak. Untuk jurnalnya sudah benar. Untuk jurnalnya kasnya di debit, utangnya di kredit itu sudah benar. Cuman artinya nih yang kurang tepat. Kasnya bertambah di debit itu udah benar. Kalau utang posisinya di kredit itu bertambah apa berkurang? Berkurang. Coba yang lain tolong jawab. Ketika utang di kredit artinya apa? Bertambah. Bertambah. Uangnya bertambah di kredit.
Oke, mantap. Bisa diingat Elia? Masih bingung nggak kenapa utang dikredit itu artinya bertambah? Untuk Elia. Gimana Kak? Jadi, ketika utang posisinya dikredit itu artinya bertambah, bukan berkurang. Kenapa? Ingat-ingat lagi saldo normal. Yang bertambah sebelah debit hanya kas dan beban aja. Dan yang bertambah sebelah kredit itu ada kewajiban atau utang. Kemudian ada ekuitas dan pendapatan. Jadi ketika utang ada di sebelah kredit itu artinya utangnya bertambah atau berkurang? Kurang. Ingat-ingat lagi. Bertambah di debit Kak. Untuk utangnya bertambah di sebelah mana? Kalau utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, itu baru benar. Jadi, ketika utangnya ada di sebelah kredit, artinya bertambah atau berkurang? Bertambah. Ulangi lagi. Harta bertambah sebelah mana? Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke, berarti ketika utangnya ada di kredit, itu artinya bertambah atau berkurang? Utang berkurang di debit. Jadi kalau ada di kredit itu bertambah atau berkurang? Dia ada di kredit, berkurang di debit. Iya. Saya tanya, ketika utangnya ada di kredit, artinya bertambah atau berkurang? Bertambah di kredit, Kak. Nah, jadi apa? Bertambah, ya? Iya, Kak. Oke. Sepakat Elia? Coba, saya pengen Elia bisa. Biar bisa ingat. Biar nggak kebalik-balik lagi. Ya. Ketika harta bertambah debit, kalau utang bertambah sebelah mana? Kak, nggak jelas gimana, Kak? Harta bertambah di debit, kalau utang bertambah di mana? Harta bertambah debit, berkurang di kredit. Kalau utang bertambah sebelah? Putus-putus Kak suaranya. Utang bertambah di sebelah mana? Kalau hutang bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Nah, udah kebalik lagi nih. Kalau di sebelah kanan, kredit sebelah kiri. Utang bertambah di sebelah mana? Yang lain bantu jawab. Utang bertambah sebelah mana? Kredit. Kredit. Oke, Elia bisa kedengaran? Elia bisa kedengaran? Untuk utang bertambah sebelah mana, Elia? Gimana, Kak? Utang bertambah sebelah mana? Hutang di kredit. Oke, sip, lulus sekarang. Balik-balik terus. Selanjutnya Elsa. Elsa jawabannya apa, El? Asuransi dibayar di muka, di debit, kas di kredit. Oke, mantap. Udah betul. Yang udah betul saya lewat. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan ya. Erwin. Piutang usaha debit 20 juta bertambah, pendapatan usaha atau pendapatan jasa di kredit 20 juta bertambah. Oke, mantap. S2. Utang usaha di debit 10 juta, kredit 10 juta. Oke, sip. Apa? Yang di kreditnya apa? Apa, S? Kas. Iya. Oke, lanjut Joyce. Tanggal 16. Apa jawabannya? Ada Joyce nggak? Masih ada nggak? Halo Kak. Ada. Oke, lanjut.
kas pada piutang sebesar 15 juta. Benar nggak, Pak? Perusahaan berhasil menagih kas pada piutang 15 juta. Betul. Jadi untuk di tanggal 16 ini perusahaan tuh dapat uang dari hasil tagihan. Atau kita tuh nagih tadi di tanggal yang Erwin tuh tanggal 12. Terus pas tanggal 16-nya bayar. Berarti kan dapat uang. Artinya kas mengurangi piutang. Selanjutnya, Ken. Jawabnya apa, Ken? Ken masih ada, Ken? Ken nggak ada. Luisa, kita lewat dulu. Ya, kalau kas di debit 12 juta, pendapatan sewa di kredit 12 juta. Mantap. Salah. Jadi gini. Untuk tanggal 18 diterima pendapatan sewa untuk 2 tahun. Jadi kalau tadi kita membayar beban dibayar di muka, kalau ini kita menerima pendapatan diterima di muka. Nah ini contohnya adalah accrual basis, yang mana transaksi ini tuh kalau pakai accrual basis diakui jurnalnya, tapi kalau pakai cash basis nggak bakal diakui. Nah sekarang diterima pendapatan sewa untuk 2 tahun, jurnalnya kasnya di debit, betul, yang di kreditnya adalah pendapatan sewa diterima di muka. Kenapa? Karena ini untuk 2 tahun, dalam artian 2 bulan lebih. Kalau 1 bulan baru diakui sebagai pendapatan sewa. Seperti itu ya. Lanjut, Lutfia. Kas 30 juta, piutang pendapatan 20 juta, pada pendapatan jasa 50 juta. Memberikan jasa kepada konsumen senilai 50 juta, baru dibayar 30 juta. Kasnya berapa? 30. Kemudian Piutang pendapatan 20 juta. piutangnya di mana? Pada pendapatan jasa. Hah? Piutangnya di mana? Apa, Kak? Di debit. Oke, kreditnya? Kreditnya pendapatan jasa. Oke, 50 juta. betul. Marcella. Iya kak. Beban perbaikan pada kes sebesar 1 juta. Oke, mantap, sudah. Maulana? Tidur. Apa jawabannya? Peralatan dari kredit, kemudian kas dari kredit. Oke, mantap. Kemal, Hakemal. Beban perbaikan peralatan di debit 500.000 sama kas di kredit 500.000. Beban perbaikan peralatan 500.000. Kas di kredit 500.000. Jawabannya belum menjadi beban karena belum dibayar. Di sini ketika kita menerima faktur, ketika ditagih berarti kita mempunyai utang. Kenapa belum diakui sebagai kas? Karena kita baru ditagih. Ya. Kalau kita baru ditagih, bebannya boleh. Bebannya tetap diakui di debit. Di kreditnya bukan kas, tapi utang usaha. Ya. Kreditnya sekali lagi utangnya adalah utang usaha. Nada sekarang. Nada apa, Nad? Tunggu kak. Beban perbaikan di debit, kas beban perbaikan di debit, kas di kredit 500. Oke, salah. Kenapa? Karena pada tanggal 23 itu kita ditagih. Artinya ketika ditagih kita pengakuan hutang terlebih dahulu sebelum kita mengakui pembayaran. Kenapa kita belum mengakui pembayaran? Karena dibayarnya sama nada tanggal 25. Hakemal menerima utang, menerima tagihan. Untuk jurnal tanggal 25 yaitu utangnya di debit, kasnya baru di kredit. Karena di tanggal 23 kita sudah akui sebagai hutang. Seperti Nggak itu. boleh ulang lagi kak, soalnya tadi mobil lewat. Oke. Jadi untuk tanggal 25 ini jurnalnya adalah utang usaha di debit.
atau utang usahanya berkurang atas pengakuan yang tanggal 23. Kenapa di tanggal 23 diakui sebagai utang? Karena ditagih. Kalau baru ditagih berarti kita belum bayar, kecuali langsung bayar pada hari itu juga, maka langsung diakui sebagai kas. Tapi kalau ditagih saja, artinya kita belum bayar apa-apa, baru ditagih. Bayarnya kapan? Bayarnya tanggal 25. Nah, di tanggal 25 inilah jurnalnya utang usaha di debit, kasnya di kredit. Seperti itu. Next, Naima. Oke Kak, makasih Kak. Ya Kak, kas di debit 25 juta pada pendapatan ya? Atau pada Oke, mantap. Itu sudah benar, mudah ya. Najwa, orang pendapatan? udah benar, Naima. Sekarang Oh Najwa. iya, Mas Kak. Biaya sewa mesin di debit 300.000 sama kas di kredit Oh. 300.000. Oke, sip. Biaya sewa mesin di debit, kasnya di kredit. Selanjutnya, tanggal 27. Noval? Iya kak. Beban kebersihan ada kas. Oke, mantap. Beban kebersihan debit, kasnya di kredit senilai 25.000. Nisrina? Iya kak, peralatan di debit 6 juta, Ya. kas di kredit 4 juta, dan utang usaha di kredit 2 juta. Mantap. Nur Alia? Iya Kak. Nur Alia, silakan. Iya Kak. Jawabannya apa? Perlengkapan di debit 22 juta sama kas di kredit 2 juta. Oke, betul. Okta? Mau nanya boleh nggak? Boleh. Nanti di akhir ya. Oh, Keep iya. dulu. Okta gimana? Ya baik Kak, pendapatan jasa di debit sebesar 40 juta, kas di kredit sebesar 40 juta. Oke, salah. Seharusnya di sini kan soalnya adalah perusahaan telah memberikan jasa kepada konsumen senilai 40 juta secara tunai. Jadi kasnya bukan di kredit, tapi kasnya di debit. Pendapatan jasanya baru di kredit. Seperti itu ya. Jadi kas debit 40 juta, pendapatan jasa di kredit 40 juta. Lanjut Paulina. Drive bertambah di debit sebesar 15 juta, kas berkurang di kredit sebesar 15 juta. Betul. Lanjut Rida. Kas di debit senilai 10 juta, pendapatan jasa di kredit senilai 10 juta. Oke, sip. Yang terakhir, Sri. Beban gaji pada kas senilai 30 juta. Oke, sip, mantap. Kalian luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian sendiri. Gak kedengaran. Oke, jadi itulah jawaban-jawaban yang sudah direvisi ya. Untuk jawaban ini, yang bahasa Inggrisnya nanti saya kirim ya. Nah, ini adalah jawaban bahasa Inggrisnya. Untuk jurnal yang sudah kalian catat, boleh diingat-ingat nama akunnya. Untuk nama akun dan jawaban ini saya akan kirimkan ya. Oke. So, Yang transaksi tanggal 25 tadi, 23 dan 25 tadi itu masih kurang lebih Kak. yang mana? 23 25. Tadi itu. Oke. Jadi gini, di tanggal 23 itu Hakemal menerima faktur. Kalau menerima faktur, kita harus ketahui dulu, faktur itu adalah bukti transaksi untuk penjualan atau pembelian secara kredit, baik itu jasa ataupun barang ya. Kalau faktur, ketika kita menerima artinya kita ditagih. Kalau kita ditagih berarti kita punya utang. Maka jurnalnya adalah
beban perbaikan peralatan. Kenapa beban perbaikan peralatan? Karena kita itu ditagih atas perbaikan peralatan, maka diakui di debitnya sebagai beban perbaikan peralatan. Yang kedua, jurnalnya di sebelah kreditnya apa? Sebelah kreditnya hutang. Kenapa hutang? Karena di sini itu ditagih. Kalau ditagih berarti kita belum bayar. Kalau kita belum bayar berarti kita punya utang. Jadi untuk tanggal 23 jurnalnya beban perbaikan peralatan di debit dan utang usaha di kredit. Kemudian tanggal 25 di sini. Tanggal 25 perusahaan membayar beban perbaikan peralatan atas faktur tanggal 23. Ini masih ada hubungannya dengan tanggal 23 ini. Di tanggal 23 tadi kita mengakui sebagai utang. Maka di tanggal 25 kita udah tidak perlu mengakui lagi utangnya, tidak perlu mengakui lagi bebannya karena sudah diakui di tanggal 23. Sekarang tanggal 25 itu waktunya bayar. Kalau kita bayar berarti harus ada yang dikurangi, yaitu utang. Hutang berkurang debit dan kas berkurang sebelah kredit. Jurnalnya utang usaha di debit, kasnya di kredit. Senilai berapa? 500.000. Begitu Nada. Masih Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Kak. Boleh. Kan yang tadi soal saya kan membeli perlengkapan ya. Nah saya kan sering ngomong soal kayak begini. Perlengkapannya nggak ada keterangannya itu secara tunai atau secara kredit. Ya saya apa namanya jawabnya yang kayak tadi aja, perlengkapan perangkas. Yang mana Dek? Hah? Yang mana, tanggal berapa? Tadi tanggal 28. 28. Membeli perlengkapan kendaraan. Itu pakai kas, benar? Karena apa? Kalau tidak ada keterangan secara kredit berarti itu tunai artinya. Oh. Gitu. Berarti nggak ada kemungkinan itu kredit ya Kak? Nggak ada kemungkinan, kecuali di situ ada faktur, ada kalimat, ada kata faktur. Kalau kata faktur berarti itu kredit. Oke, lanjut. Masih ada lagi? Kamu tanya, Boleh. kalau yang tanggal 29 yang kedua itu kan price pada kas. Nah, price-nya itu bukannya bertambah ya Kak? Iya, bertambah, betul. Berarti kan modal bertambah bukannya di kredit ya Kak? Oke. Price itu masuknya kepada kelompok ekuitas, tapi sifatnya mengurangi modal. Maka price itu ketika bertambah posisinya sebelah debit. Ya. Jadi ketika price itu bertambah sifatnya mengurangi modal. Nanti di laporan perubahan modal price itu sebagai pengurang price itu bagi modal. Jadi posisinya sebelah debit. Ketika kredit ketemu debit berarti dikurang. Kan modalnya bertambah di kredit nih. Ketika ada price berarti modalnya berkurang. Contoh, modal awalnya tadi 550 juta. Ketika ada prive 15 juta, maka 550 juta itu dikurangi dengan 15 juta. Seperti itu, dan dikurangi nanti dengan yang lain-lainnya. Kalau ada rugi berarti dikurangi rugi. Kalau ada laba berarti ditambah dengan laba. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, prive termasuk kepada akun ekuitas tapi sifatnya mengurangi modal. Maka ketika prive bertambah, posisinya sebelah debit. Begitu Zul. Makasih Kak. Oh iya Kak, kalau bedanya peralatan sama perlengkapan apa? Peralatan itu aktiva tetap, perlengkapan aktiva lancar. Contohnya, kalau peralatan laptop, kalau perlengkapan contohnya tinta printer. Printer masuk apa? Masuk peralatan. Tintanya masuk ke perlengkapan. HVS-nya masuk ke perlengkapan. Seperti itu Zulnya. Nanti untuk klasifikasi akun saya kirim ya. Bisa difahami? Bisa. Oke, ada lagi? Kak mau tanya, Boleh. itu yang tadi soal nomor 26 ya. Kalau misalnya dia terima tunai itu berarti kita langsung bisa ngakuin pendapatan itu cash basis gitu ya Kak? Kalau misalkan kita menerima uang tunai, Secara tunai kan, berarti itu pengakuannya langsung pencatatan secara cash basis ya? cash basis, accrual basis juga masuk. Cash basis dan accrual basis masuk.
Kalau misalnya invoice kan tadi piutang pada pendapatan. Nah, misalnya piutang itu dibayarin berarti bank mengurangi piutangnya. Itu akrual. Jadi gini, itu tergantung bukan dari apa ya? Bukan dari utang piutang, tapi tergantung dari pembayarannya lebih dari satu periode atau penerimanya lebih dari satu periode atau tidak gitu. Oh, kalau di periode yang sama berarti itu kas pada pendapatan langsung kita akuin ya penerimaan uang masuk ya? Ya, jadi gini, untuk cash basis dan accrual basis itu kita tentukan di awal, bukan menentukan ini masuknya ke cash basis atau tidak, bukan. Seperti itu. Jadi accrual basis semua transaksi diakui di situ. Kalau cash basis berarti ini di antara transaksi-transaksi ini ada yang nggak masuk. Contoh apa? Contoh yang tadi beban dibayar di muka itu nggak akan masuk di cash basis. Berarti dihapus kalau kita menggunakannya cash basis di sini. Dihapus jurnalnya. Seperti itu. Naima. Oke. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi? Satu lagi lah. Ada lagi? Boleh, silakan. Saya mau tanya yang tanggal 26 kedua, di situ kan membayar sewa mesin. Boleh nggak sih Kak kalau debitnya jadi beban sewa? Beban sewa aja juga boleh. Beban sewa aja boleh, kalau beban sewa mesin juga boleh. Soalnya tadi di jurnal itu biaya sewa gitu Kak. Oke, biaya sewa ya. Jurnalnya adalah beban sewa. Karena biaya sama beban tuh beda sebetulnya. Tapi ada yang memang pakai akun biaya, ada juga yang pakai akun beban. Jadi balik lagi itu tergantung pemakaian. Tapi sebetulnya ketika kita sudah menggunakan berarti itu harus diakui sebagai beban. Kalau biaya itu contohnya ya kita membayar asuransi untuk 1 tahun, itu masuknya ke biaya asuransi gitu. Kemudian bebannya untuk yang sudah digunakannya misalkan sudah 2 bulan, maka yang sudah menjadi bebannya yang 2 bulan. Contohnya seperti itu ya. Dika. Oh ya, saya mau tanya satu lagi Kak. Boleh. Melanjutkan pertanyaan yang tadi itu, kalau misal kita pakai cash basis berarti nanti yang sewa dibayar di muka itu nggak di jurnal ya Kak? Iya, nggak di jurnal. Jadi dihapus aja ya Kak ya? Iya, dilewat aja. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau perlengkapan masuk akun apa? Perlengkapan masuknya ke harta lancar. Itu Umi. Ada lagi? Kak, mau tanya. Boleh. Masih bingung yang accrual basis itu Kak, yang cash basis itu masih bingung. Udah, pokoknya untuk accrual basis dan cash basis kita asumsikan pakai accrual. Karena kita sedang mempelajari perusahaan atau akuntansi komersil, dan akuntansi komersil itu pakai accrual basis. Cukup pelajari dulu accrual basis. Untuk cash basis itu akuntansi pemerintahan contohnya. Ya, jangan bingung. Oke? Oke. Ada lagi? Udah ya? Udah malam. Udah jam 9:30. Oke, kalau kayak gitu untuk pertemuan malam ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Jangan lupa 5 tahap pembuatan jurnal dan saldo normal akun. Jangan kebalik lagi ya. Siapa tadi tuh yang masih kebalik tuh? Elia ya. Elia, jangan kebalik lagi. Yang di debit itu belum tentu bertambah dan yang di kredit itu belum tentu berkurang. Ada masing-masing penambahan dan pengurangannya beserta posisinya masing-masing. Jangan dilupakan 5 akun, 5 jari dan saldo normalnya. Hukumnya seperti apa ya? Oke. Saya pamit undur diri untuk malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Kamis. Di pertemuan 4. Udahnya apa Kak? Apa? Hari Kamis agendanya apa Kak? Gak kedengeran Dek. Materinya apa ya Kak? Materinya apa?
Materinya masih rahasia. Kita tunggu di hari Kamis biar semua join lah. Kalau dikasih tahu dari sekarang, suka ada yang nggak join. Oke. Sampai jumpa di hari Kamis ya. Terima kasih. Oke Kak, thank you. Yuk, Makasih sama-sama. ya, Kak. Yuk, saya pamit ya. Salam. Oke, bye Kak. Oke. Dadah Nur Alia.